Kita masih bersama Saka. Sekali lagi Saka, kami tegaskan dengan segala konsekuensi apakah Saka siap menerima apa yang tadi Saka ucapkan bahwa itu yang betul-betul Saka alami waktu 8 tahun silam. Saya juga berani sumpah. Sumpah apapun saya juga berani. Sumpah demi Allah saya nggak melakukan apa yang dituduhkan tersebut. Kita boleh ke kakaknya Saka. Teteh ingat kami dengar ada peneroran juga ke keluarganya Saka, ada orang tidak dikenal datang ke rumah. Betul itu Teh? Kalau teror, kalau teror sih bukan yang dulu-dulu sekarang. Yang baru-baru ini? Setelah Saka bebas? Iya. Kalau dulu enggak ada. Terornya seperti apa bentuknya? Ya, datang tamu lagi, nanyain kasus seperti itu. Yang kemarin. Padahal Saka ini udah mau selesai kan, laporannya 2 bulan lagi. Walaupun di luar Saka juga masih laporan ini tuh. Sampai sekarang masih laporan? Masih. Berarti sampai sekarang masih berinteraksi sama polisi? Masih. Di lapas Bapas. Oke. Berarti masih pembebasan bersyarat? Masih dalam pengawasan? Iya. Pembebasan dalam pengawasan. Maksud kami ketika Saka tadi mendapatkan tindakan kekerasan di kantor polisi dengan oknum polisi ya Saka ya. Saat akhirnya Saka dipaksa untuk mengaku, ada perubahan perilaku Saka dari aparatnya? Boleh Saka? Mic-nya diarahkan ke Saka Teh. Ngomong kayak gini, kalau dari awal kalau kayak gini kan nggak ada bakalan dipukul kayak gini. Bilang begitu. Berubah drastis? Berubah drastis. Ketika sudah ada pengakuan itu terucap dari mulut Saka? Iya betul. Tapi sejujurnya Saka, setelah bebas dengan pengawasan saat ini Saka, apa yang mendorong Saka untuk berani berbicara ke publik, ke media, bahwa fakta yang diyakini oleh Saka seperti itu? Ini kan saya ngalami sendiri ya. Jadi kalau orang lain bilang apa juga saya sebenarnya nggak peduli. Ini biar semua orang tahu bahwa saya tidak bersalah apa yang dituduhkan tersebut. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Baik. Saya juga kepengen nama baik saya tuh pulih kembali kayak dulu lagi. Buktinya apa Saka yang saat ini selain secara lisan Saka ucapkan, bukti yang bisa ditunjukkan ke aparat? Yang Saka miliki dan juga kuasa dari hukum. awal juga punya saksi bahwa saya ada di rumah sama kakak saya. Sampai saya pergi ke bengkel juga sama paman saya. Tambahan dari pihak keluarga? Ya, waktu itu saya hadirkan semua, tetapi hakim selalu mengincarnya selalu ke BAP. Walaupun saya hadirkan semuanya. Dengan nadanya tinggi. Jadi saya sendiri di situ bingung. Saya berupaya mengumpulkan barang bukti seadanya. Benar-benar dicari. Saya hadirkan waktu itu, tetapi tidak didengar. Sampai saya ingat sekali satu momen ada dari saksi yang dari pihak penuntut itu menyatakan bahwasanya Vina itu memakai rok mini. Tetapi ketika barang bukti dikeluarkan itu celana panjang. Itu yang membuat saya kok janggal. Bukan cuma itu kan bajunya juga kelihatan. Saya itu orang awam, saya nggak mengerti hukum. Tapi dari baju saja sudah kelihatan. Kok yang lain kenapa saya berusaha mengikuti aturan, ini gagal, coba lagi. Saya ikuti lagi sampai ke Mahkamah Agung. Gagal juga tidak didengar, ya sudah. Makanya yang terakhir itu adalah sidang presiden. Saya tanyakan ke Saka langsung. Saka, dari pihak keluarga, semuanya sudah berusaha. Saya sudah ikhtiar. Yang saya dapatkan ikhtiar itu adalah sebuah pakaian.
Saya balikan lagi ke Saka, bagaimana? Apakah mau lanjut atau bagaimana? Oke. Karena jujur orang tua itu tidak mampu, kami itu dadak nyari uangnya. Kami tidak mampu pada saat itu. Jadi pada pas putusan sampai hukuman seperti itu, saya benar-benar balikin lagi ke Saka, harus bagaimana? Karena pada posisi itu benar-benar sudah lelah, berupaya sebegitu berjuangnya tidak didengar. Baik Teteh. Pemirsa, kita boleh beralih ke Sudirman. Sebenarnya dari 8 tersangka yang diringkus oleh polisi, kala itu hanya Saka yang sudah bebas dan 7 orang lainnya divonis seumur hidup penjara. Saat ini sudah bergabung bersama kami ada Pak Suratno yang merupakan orang tua dari Sudirman dan juga ibu kandungnya, Ibu Sairo. Pak Suratno, yang Bapak ingat 8 tahun silam yang dialami oleh Sudirman seperti apa, Pak Suratno? Ya, kalau Sudirman kok orangnya kurang pendiam, kurang ngomong. Dari kesana sini kok diem aja, sama orang tua aja jarang ngobrol. Kalau makan aja kita ngumpet gitu. Kalau suka ya itu gak bisa ngomong lah, jarang ngobrol. Dari Ibu Sairo, sebagai ibu kandung dari Sudirman, Ibu, komunikasi terakhir seperti apa? Ibu Titin mungkin bisa bantu kami selaku kuasa hukum Sudirman. Di antara waktu itu para terdakwa, memang Sudirman sebetulnya memiliki tingkat kecerdasan yang sangat rendah. Walaupun saya tidak bisa menyebutnya dengan ini idiot karena memang di persidangan juga saya pernah mengajukan untuk diperiksa ahli jiwa, cuman ditolak. Justru di Sudirman lah yang sampai hari ini muntah darah. Kemarin saya dapat informasi juga ini muntah darah. Karena di luar sidang pun karena mungkin tekanan-tekanan yang diterimanya karena tingkat kecerdasannya sangat rendah, dia juga hanya lulusan SD, mudah sekali dia, saya bahasanya kayak gimana, mudah sekali dipaksa mengaku. Pada akhirnya pengakuan itulah yang mengakibatkan dia tidak saja pada akhirnya dibully oleh teman-teman yang 8 orang itu. Karena saya betul-betul saat sebelum sidang, Sudirman dihadirkan di dalam ruang tahanan sebelum masuk sidang itu dia sempat muntah darah karena dipukuli justru oleh teman-temannya. Jadi itu saya bicara di luar sidang karena memang saya sebelum ini kan melihat dulu kondisinya. Dan pada satu kesempatan dia sempat memakai masker. Waktu itu saya ingat betul salah satu hakim ketua menyatakan, kenapa Sudirman pakai masker? Jadi dalam kondisi seperti itu sepertinya kalau dari gesturnya hakim tahu di antara 8 pelaku yang dihadirkan, 8 terdakwa yang dihadirkan itu Sudirman paling banyak menerima tekanan. Waktu itu Sudirman jawab, batuk Pak. Tapi sebetulnya kami tahu semua apa yang terjadi. Sudirman itu kalau di lingkungan rumah memang tidak memiliki teman. Kalau bahasa anak sekarang dibully. Dalam persidangan, saya sempat menghadirkan saksi memang dia mainnya antara rumah musola. Saya mendapat informasi kemarin juga Sudirman masuk ruang perawatan lagi. Cuman hari Senin kemarin saya tidak sempat nengok karena memang katanya dalam kondisi sakit. Saya dapat informasi dari teman yang pengacara yang menengok ke sana pada hari Senin.